Hari telah beranjak senja saat Darman tiba di desa itu. Udara pegunungan yang dingin terasa menusuk tulang. Sementara kabut tebal mulai turun menghalangi pandangan mata. Suasana seperti ini memang sudah biasa terjadi di wilayah pedesaan yang terletak di daerah pegunungan Sindoro. Darman merapatkan jaket yang dikenakannya. Namun ada suasana lain yang ditangkap Darman dan menimbulkan perasaan aneh. Tidak seperti biasanya. Petang begini rumah-rumah penduduk sudah tertutup pintu dan jendelanya. Tak terlihat ada seorang pun warga yang keluar. Hanya sekawanan anjing kampung yang berkeliaran di jalan. Desa ini seperti kuburan saja, pikir Darman. Padahal 2 tahun lalu, saat Darman mengunjungi desa ini, suasana terasa semarak, meskipun hari sudah malam. Di sepanjang jalan banyak diterangi lampu-lampu minyak atau obor. Apa yang terjadi kini? Akhirnya Darman tahu bahwa hal itu disebabkan isu munculnya hantu gentayangan yang mengganggu warga desa. Sudah beberapa hari ini warga desa takut keluar rumah bila hari sudah malam. Darman tadinya tak percaya dengan cerita berbau tahayul itu. Namun hatinya jadi terusik saat mendengar kabar bahwa hantu itu adalah penjelmaan arwah Rohmat, rekannya yang telah meninggal dunia sebulan yang lalu. Darman tidak percaya kalau orang mati bisa kembali lagi ke dunia, walaupun dalam bentuk hantu sekalipun. Itulah yang mendorong Darman datang ke desa ini. Dia ingin membuktikannya apakah benar hantu gentayangan itu adalah arwah Rohmat. Selama hidupnya, Rohmat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang membantu kaum lemah atau orang miskin. Rohmat adalah aktivis kampus yang sering memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. Saat kuliah dulu, Rohmat sering aktif berjuang menegakkan demokrasi dan HAM. Setelah lulus, dia bergabung dengan sebuah LSM bersama Darman yang banyak bergerak dalam bidang sosial. Mereka membantu rakyat miskin yang teraniaya atau terampas haknya akibat kewenangan pemerintah maupun pengusaha. Mereka memberikan advokasi dan perlindungan hukum. Suatu hari, Rohmat berpamitan hendak pulang ke kampung halamannya. Dia berniat membantu saudaranya yang akan maju dalam pemilihan kepala desa. Darman agak heran juga dengan niat sahabatnya itu. Tidak biasanya Rohmat mau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Padahal dia sangat teguh memegang prinsip egaliter. Dia sudah tidak terlibat dalam persaingan memperebutkan kekuasaan. Tapi rupanya dia punya alasan tersendiri melakukan hal itu. Dalam pilkades yang dilaksanakan di desanya, ada 2 calon yang tampil. Yang satu adalah Budi, sepupu Rohmat, dan satunya lagi kepala desa lama. Rupanya mantan kades ini ingin tetap mempertahankan kekuasaannya. Padahal selama memimpin rakyatnya, dia terkenal sangat korup, sewenang-wenang, dan suka berbuat amoral. Banyak rakyatnya yang dibuat menderita dan dirugikan oleh perbuatan-perbuatannya. Tapi sayangnya tidak ada satupun yang berani menentang atau melawannya. Ketika masa jabatan kades telah habis dan dibuka pendaftaran calon kepala desa, Budi memberanikan diri mendaftar. Pemuda lulusan S1 itu tidak takut oleh ancaman mantan kades yang hendak membuat perhitungan dengan siapa saja yang berani mencalonkan diri. Dia akan mengerahkan para begundalnya untuk mengintimidasi warga agar tetap memilihnya. Meski mendapat teror dan ancaman dari rivalnya, Budi tidak pernah gentar. Dia maju sebagai calon kades semata-mata untuk membantu masyarakat di desanya. Apalagi sebagian besar warga memang menginginkan agar kepala desa diganti. Mereka menginginkan perubahan.
Mereka menggantungkan harapannya pada Budi. Dukungan dari warga desanya itulah yang membuat Budi semakin percaya diri. Namun sayangnya, masih banyak juga warga yang memberikan dukungan kepada mantan kepala desa. Tapi dukungan mereka semata karena ada upaya intimidasi dari mantan kades. Mereka takut oleh ancaman para begundalnya. Lain daripada itu, sang mantan kades juga menggunakan money politik untuk melancarkan niatnya berkuasa kembali. Aku kembali ke desaku selain ingin menggunakan hak suaraku, juga untuk membantu menyadarkan warga agar berani mengambil sebuah keputusan penting dalam hidup mereka. Sebab jika mereka masih memilih kepala desa yang lama, maka kehidupan mereka tidak akan bisa berubah. Begitu kata Rahmat. Mereka akan terus terkungkung dalam penderitaan dan penindasan. Perubahan itu harus dimulai dari sikap mereka memilih pemimpin. Budi, saudaraku itu, sudah berjanji akan menjadi pemimpin yang baik dan mengayomi rakyatnya bila berhasil terpilih nanti, kata Rahmat menerangkan kepada Darman. Tapi aku khawatir hal itu akan menyeretmu ke dalam konflik yang berbahaya, ujar Darman mengingatkan. Ya, setiap perjuangan pasti akan berhadapan dengan tantangan, tapi percayalah, aku bisa jaga diri dengan baik. Darman pun tak bisa mencegah lagi kepergian sahabatnya. Dia hanya bisa mendoakan agar perjuangan Rahmat dan saudaranya itu berhasil. Sebelum berangkat pergi, Rahmat sempat menitipkan sebuah cincin permata akik kepada Darman. Rahmat pernah bercerita kalau cincin itu pemberian dari almarhum kakeknya. Konon cincin itu memiliki kekuatan magis. Siapapun yang memakainya akan terlindungi dari segala mara bahaya. Cincin itu didiami oleh makhluk jin yang amat sakti. Tapi anehnya, selama aku pakai, jin itu tidak pernah menampakkan diri. Mungkin jinnya sudah pergi ketika kakekku meninggal. Cincin itu sudah tidak memiliki kekuatan lagi, kata Rahmat menjelaskan. Kalau cincin itu memiliki kekuatan untuk melindungi, kenapa kamu tidak memakainya dan malah memberikannya kepadaku? Tanya Darman dengan heran. Sebenarnya aku agak malu juga, Man. Sebagai orang intelek, aku semestinya bisa berpikir rasional. Aku mau menerima cincin ini semata untuk menghormati kakekku. Tapi aku tidak mau tersugesti oleh benda ini, karena aku pikir bukan benda seperti cincin ini yang bisa melindungi hidup manusia, melainkan Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah tempat kita bergantung. Tapi bagaimanapun cincin ini peninggalan kakekmu, seharusnya kamu tetap menjaganya. Aku sudah tidak ingin lagi memakainya, Man. Biar untuk kamu saja, sebagai kenang-kenangan. Mungkin kalau kamu yang memakainya lebih pas. Lagian besok kan kamu ikut demo kenaikan BBM. Siapa tahu setelah pakai cincin ini kamu tidak akan terkena pentungan aparat, ujar Rahmat dengan bercanda. Darman hanya tersenyum kecut. Karena Rahmat memaksa untuk menerima cincin itu, akhirnya Darman bersedia juga memakainya. Entah ini suatu kebetulan atau memang ada keajaiban. Ketika dirinya ikut demonstrasi dan sempat terjadi bentrokan, banyak kaum demonstran yang terkena pentungan polisi dan ditangkap. Tapi Darman justru aman dari kejadian itu. Padahal dirinya berdiri paling depan dan paling keras meneriakkan tuntutan. Mungkinkah ini karena cincin permata akik yang dipakainya? Wallahu alam. Yang pasti, dia sendiri tidak menyangka bila cincin pemberian Rahmat ini sebagai tanda perpisahan. Beberapa hari kemudian, Darman mendapat kabar bahwa Rahmat meninggal dunia karena mengalami kecelakaan. Ketika hendak kembali ke kota, sepeda motor yang dikendarai Rahmat bertabrakan dengan truk bermuatan barang. Kejadian tragis ini menimbulkan duka yang amat dalam. Tapi penyesalan sangat dalam justru dirasakan oleh Darman.
Dia berpikir seandainya Rahmat tidak memberikan cincin sakti itu kepadanya, tentu kejadiannya tidak akan begini. Tetapi Darman segera menepis perasaannya ini. Dia mencoba meyakinkan bahwa semua kejadian sudah merupakan takdir yang maha kuasa. Darman malah bangga karena di akhir hayatnya Rahmat telah banyak berbuat kebaikan dengan menolong sesama. Dia telah berhasil menghantarkan saudaranya memenangkan Pilkades. Rahmat pantas disebut sebagai pahlawan rakyat kecil. Sebenarnya Darman sudah bisa menerima kepergian sahabatnya itu, tapi perasaannya jadi terusik ketika mendengar kabar kalau arwah Rahmat gentayangan menjadi hantu. Konon arwah Rahmat berniat menuntut balas kepada Pak Barja, mantan kades yang telah kalah dalam Pilkades. Darman tak ingin membiarkan hal ini berlarut dan meresahkan warga desa. Akhirnya Darman sampai di rumah Budi, saudara Rahmat yang sekarang sudah menduduki jabatan sebagai kepala desa. Dari keterangan Budi inilah Darman mendapat informasi lebih jelas. Memang benar Mas Darman, setiap malam di desa ini sering muncul sosok menakutkan yang sangat meresahkan warga. Anehnya, warga yang ditemui dan diganggu oleh hantu gentayangan itu adalah orang-orangnya Pak Barja, sementara warga lainnya tidak. Tapi karena semua warga dicekam ketakutan, mereka pun jadi ikut-ikutan resah dan tidak berani keluar rumah pada malam hari, tutur Budi menerangkan. Bagaimana bentuk gangguannya itu? Tanya Darman ingin tahu. Ya macam-macam Mas. Ada yang rumahnya dikoncang-koncang seperti kena gempa, ada yang ditemui secara langsung, dan ada pula yang dibuat kesurupan, seperti yang sekarang dialami oleh istri Pak Barja. Wanita itu mengamuk dan merusak apa saja jika sudah dirasuki roh gentayangan itu. Oke, kalau begitu tolong antarkan saya sekarang juga ke rumah Pak Barja. Saya akan menangkap hantu gentayangan itu. Apa? Mas Darman mau menangkapnya? Bagaimana caranya Mas? Budi terbelalak. Darman hanya tersenyum penuh arti. Darman tidak menjawab pertanyaan Budi itu. Darman lantas meminta segera diantarkan ke rumah Pak Barja. Budi pun menyanggupinya, walau dengan berat hati. Perempuan setengah baya itu menjerit-jerit histeris. Bola matanya berputar-putar seolah ada yang mempermainkannya. Sementara seorang laki-laki tua berpakaian hitam-hitam duduk di hadapannya dengan mulut komat kamit mengucap mantra. Asap kemenyan mengepul dari tungku pembakaran. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu dari balik pintu dan jendela tak ada yang berani mendekat. Jangan tonton aku, pergi semua dari sini. Aku akan cekik kalian semua. Terdengar suara yang amat besar dan berat keluar dari mulut perempuan yang kesurupan itu. Suaranya mirip dengan laki-laki. Lepaskan perempuan tak berdosa ini. Kamu harus kembali ke tempat asalmu, geram sang dukun setengah mengancam. Tidak, aku tidak akan melepaskannya sebelum Barja mengakui perbuatannya. Dia harus dihukum dengan berat, sahut suara dari perempuan itu. Sang dukun kembali berkomat kamit. Dia menepuk asap dupa di depannya. Tampaknya dia bermaksud melakukan serangan gaib kepada perasuk sukma perempuan itu. Namun anehnya, justru api dalam dupa mati dan asapnya lenyap. Wajah sang dukun yang berkeringat jadi pucat pasi. Dia mundur selangkah dan mendekati Pak Barja. Maaf Pak Barja, saya tidak sanggup melawannya. Ini bukan sekedar roh gentayangan, tapi sebangsa makhluk jin yang sakti. Dia tidak akan pergi sebelum permintaannya dituruti, ujar sang dukun. Kebetulan saat itu Budi dan Darman sudah sampai. Mereka ikut mendengar keterangan sang dukun. Melihat kehadiran Budi, Pak Barja tampak cengah. Wajahnya yang kuyuh dan lesu menyiratkan kegundahan. Dia tidak langsung menanggapi perkataan sang dukun.
Sebaiknya Pak Barja mengaku dengan terus terang agar permasalahannya tidak berlarut-larut. Apakah Bapak tidak kasihan pada istri dan keluarga Bapak jika terus-menerus diganggu jin itu? Cetus Budi kepada Pak Barja. Laki-laki tua itu menundukkan mukanya. Tampak sekali kalau dia sangat diliputi ketakutan dan kecemasan. Dengan suara yang berat, akhirnya dia mau mengikuti apa yang disarankan Budi. Ya, saya mengaku salah. Saya memang pernah merencanakan pembunuhan terhadap saudara Rohmat. Saya menyuruh orang untuk menabrak Rohmat saat pulang ke kota. Pengakuan Pak Barja itu mengejutkan semua yang hadir. Kalau begitu Bapak harus segera menyerahkan diri ke pihak berwajib, biar hukum yang akan menentukannya, pinta Budi. Tapi bagaimana dengan nasib keluarga saya? Siapa yang bisa menjamin keluarga saya tidak akan diganggu oleh jin itu jika saya menyerahkan diri? Cetus Pak Barja dengan galau. Saya yang akan mengusir jin yang merasuki istri Bapak, ujar Darman tiba-tiba mengajukan diri. Semua mata tertuju kepada Darman yang dianggap asing. Tapi melihat senyum Darman yang ramah dan hangat, mereka pun seakan tersihir untuk percaya. Tanpa banyak kata, Darman mendekati istri Pak Barja. Dia berdiri dengan sikap kusuk dan hikmat. Dia mengeluarkan cincin bermata akik dari saku bajunya. Darman pun mengucapkan doa-doa seperti yang pernah diajarkan Rohmat. Tiba-tiba mata perempuan itu mendelik dan memandang Darman dengan tajam. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu kesenanganku. Sudah saatnya kamu pergi. Sudah saatnya kamu pulang. Jangan mengganggu manusia. Ayo pulang. Darman membuka mata akik dan menyorongkannya di depan perempuan yang sedang kerasukan itu. Tiba-tiba istri Pak Barja menjerit dengan kerasnya. Dan sesaat kemudian tubuhnya terkulai lemas tak sadarkan diri. Darman sempat melihat bayangan halus yang melesat masuk ke dalam mata akik. Darman tersenyum kecil. Dia lalu menutup kembali mata akik dan menguncinya. Semua orang yang menyaksikannya hanya bisa terpana. Sudah, sekarang tidak ada lagi gangguan yang meresahkan warga di sini, ujar Darman meyakinkan penduduk desa yang hadir malam itu. Demikianlah, sejak itu tidak ada lagi warga yang diganggu oleh kejadian yang aneh-aneh. Darman yang menceritakan kejadian ini membuka rahasia kenapa dia bisa menangkap jin sakti yang mengganggu warga desa, khususnya pengikut Pak Barja. Jin itu tidak lain adalah jin sakti peliharaan kakek Rohmat yang pernah diberikan pada Rohmat. Sebagaimana sifat jin yang akan menurut dan setia kepada majikannya, begitulah yang terjadi pada jin milik leluhur Rohmat. Ketika Rohmat tewas akibat perbuatan jahat orang lain, jin itu jadi marah dan membalaskan dendamnya. Untunglah Darman pernah diberitahu Rohmat bagaimana caranya menaklukkan jin yang sedang marah. Cukup dibacakan doa-doa dan dikembalikan ke tempat asalnya. Dan tempat tinggal jin milik Rohmat itu tidak lain di dalam cincin bermata akik yang sekarang dipakai Darman itu. Demikianlah kisah ini. Semoga kisah nyata ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah mengklik tayangan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.